Puji Tuhan, kita berkumpul pada malam hari dalam media Tuhan. Sekali lagi kita siapkan hati kita memuji memuliakan Tuhan. Nah, dalam puji
Tuhan kami bersandar Bapa, kami datang Tuhan, dan kami rindu Tuhan hadiratmu ya Bapa, kami rindu Tuhan, pujikanmu ya Bapa, di samping kami ya Bapa, Tuhan Yesus, lagi Bapa akan mulai Tuhan ibadah kami ya Bapa, kalau Bapa ibadah Tuhan Yesus, adalah Tuhan kami ibadah kami Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasih kami ya Bapa. Kami akan juga Tuhan Tuhan yang bisa terus kita Bapa sembuhkan Tuhan Tuhan itu kita bisa Tuhan mencintai kami juga kita Tuhan itu Tuhan kami Tuhan menolak Tuhan beri kehidupan yang hati baik ya Bapa beri kehidupan untuk melayani memuji melayani Tuhan beri kami Tuhan dan untuk memberi kebaikan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Haleluya. Sampai hari ini diberkati ya katakan dong. Amin. Diberkati nggak? Apa tangannya dong?
Gak ada. Eh, kita akan belajar yang sesuai tidak. Jadi kita harus belajar.
1 Tesalonika 5 ayat 19. Happy kemana, Riz? Oh, sakit apa? Tesalonika 5 ayat 19. Seperti itu. Apa tubuh itu memang seperti itu, nanti menyusut. Tadinya kajian tinggi, sekarang menyusut. Saya ada Excel, ya. Nanti bisa ya, misalnya Maria sekarang tinggi terbaik. Tapi kalau katakan janganlah padankan roh, tubuh bisa lemah, fisik nanti bisa menyusut, ya. Nah, karena kita dari tubuh, jiwa dan roh. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari padaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Mungkin ada anak muda yang masih ibadah, masih pelayanan, tapi hatinya sebenarnya sudah menjauh. Karena kan gak kelihatan. Karena mungkin rajin ke gereja, tapi sebenarnya hatinya sudah menjauh dari Tuhan, itu gak kelihatan. Benar gak? Karena semalam memuji Tuhan, sebenarnya rohnya sudah padam. Ada yang seperti itu. Karena gak kelihatan secara fisik. Ya, kita mungkin di depan manusia, di depan orang, kita masih rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Tapi ternyata kasihnya sudah mulai pudar. Rohnya sudah mulai padam. Cintanya pada Tuhan sudah mulai luntur. Nah, ini yang terjadi, ya. Masih lagi, masih memuji Tuhan, masih bisa berdoa, kelihatannya baik-baik saja. Padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Ini adalah salah satu ciri bahwa seseorang kehilangan cinta pertamanya kepada Tuhan. Ya. Ada salah satu jemaat yang ditegur dalam Wahyu 2 ayat 4. Coba kita baca. Ini salah satu jemaat yang ditegur karena meninggalkan kasihnya yang semula. Namun demikian aku hanya besar mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi mungkin waktu kalian ingat deh, waktu awal jatuh cinta sama Tuhan, gereja,
siap aja. Kalian suruh ini siap, jadi siap, sekolah dulu siap, main musik siap, semua siap. Tapi lambat laun seiring waktu berjalan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada sakit hati, ada rasa apa sama yang lain, ada gesekan. Rizka, kamu aja. Emang ada yang lain aja. Nah, itu ciri-ciri kalau kasihnya sudah mulai udah. Benar ya kan? Siap, oke, siap, laksanakan. Tapi ketika lambat laun mungkin ada gesekan, ada sakit hati. Nah, tadinya yang pusatnya Yesus udah bukan Yesus, ya disuruh kajian WA. Nanti aja hatinya lagi nggak mulus. Nah itu ciri-cirinya ya. Meninggalkan kasih yang sebenarnya itu apa? Dilepaskan secara perlahan, pelan-pelan, tapi pasti. Ya, mungkin karena kelalaian kita tidak jaga hati, karena kecewa sama teman seiman, terluka, ada masalah di rumah, dan jadi pelayanan teman-teman itu bukan pelayanan berdasarkan cinta sama Tuhan, enggak, cuma karena tugas. Jadi sinner yang hanya karena tugas, makanya jadinya tak antusias. Beda kan kalau kita lebih semangat, nyanyinya semangat, antusias. Tapi kalau cuma karena karena disuruh ya udahlah. Ekspresinya juga beda sama Tuhan. Ya, nah kasih yang semula itu ditinggalkan karena mungkin ada kecewa, sakit hati, akar baik, hati-hati. Kasih yang semula itu tadinya kita posisinya pusatnya Yesus bergeser, ya. Kasih tadinya memberi tanpa syarat, nggak nuntut balas apa-apa. Tapi kalau kasihnya sudah pudar ya, saya kan sudah memberi banyak sama gereja ini. Apa yang gereja berikan buat saya? Nah, itu kasihnya udah mulai hilang. Karena kasihnya sudah hilang, nuntut. Tapi ya. Kalau kasih sudah mulai hilang, cinta kalian sama Tuhan Yesus sudah mulai pudar. Nah ini yang terjadi. Saya udah jadi sikap pada tiap minggu loh. Saya pelayanan apa yang gereja berikan buat saya? Ya. Kalau sudah mulai nuntut, kalau sudah mulai ngasih persyaratan, berarti kasihnya itu lambat laun sudah mulai pudar. Kan sesuatu udah kesemak lagi. Pegang LCD udah mencari lain. Biasanya kan waspada dia kan kalau pegang itu harus waspada kan. Kalau pencet bisa exit, ya kan? Tapi udah mulai ngelamun, udah direm, tapi masih tetap di pertama. Nah itu hati-hati, udah nggak fokus, udah nggak konsen, ya. Melakukan sesuatu nggak semangat lagi. Masih datang ibadah, tapi udah nggak semangat, udah nggak gairah lagi, nggak itu hati-hati. Kalian mungkin masih sekolah, tapi udah males lihat guru A, guru B, udah nggak ada rasa semangat sekolah. Kalian sekolah itu Tuhan. Jangan kira sekolah itu bukan ibadah. Amin. Karena teman yang mana? Yang lewat atau yang bersih? Ini pertanyaan loh. Senang teman yang apa? Yang lewat atau yang bersih? Bersih. Senang teman yang antusias atau yang nggak antusias? Antusias. Senang teman yang rajin atau yang malas? Semuanya ada di GPD pada tahun. Suruh latihan ini, oke. Suruh latihan ini, yes. Wow. Ya. Nah, mau tahu ciri-cirinya? Kalau kasih kita sama Tuhan sudah mulai pudar, sudah mulai menurun, sudah mulai meninggalkan kasih semua yang pertama, ya. Cek up rohani ya. Cek up yang pertama. Ciri-ciri jika kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula. 1, teman-teman akan kehilangan fokus. Kehilangan fokus ya. Jadi masuk sekolah, masih pelayanan, masih kerja, tapi udah nggak fokus lagi. Udah kayak robot melakukan ini ya kayak Excel. Ingat cerita Maria dan Martha? Ya ingat ya. Maria duduk di bawah kaki Yesus.
Marta sibuk bikin pisang goreng. Kalian pilih yang mana? Pilih Maria atau Marta? Kelompok sini Maria. Sama? Kelompok sini pilih Maria atau Marta? Biasanya Maria. Gak ada yang pilih Marta. Nah, kalau nggak ada ya, kalau semua temanya nanti disuruh makan dulu. Marta kan diceritakan kalau kalian baca sibuk ya, sibuk masak ini, goreng pisang mungkin, bikin apa, ayam goreng, bikin apa gitu ya. Tapi Maria duduk di bawah kaki Yesus. Gimana? Pilih yang mana? Dua-duanya. Pertanyaan kayak jawabannya apa? Lukas 10 ayat 41, coba apa yang Yesus jawab tentang Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Jangan kehilangan fokus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Boleh sibuk, boleh. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagiannya terbaik yang tidak akan diambil daripada. Boleh sibuk untuk Tuhan, boleh daripada malas. Boleh rajin mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan A, mengerjakan B, tapi fokusnya harus tetap sama dengan Yesus. Kalian boleh sibuk di sekolah, sibuk jatuh, sibuk basah, boleh. Tapi ingat, fokusnya jangan sama yang lain. Gara-gara basah kalian gak berdoa. Misalnya ya, udah beralih kan fokusnya. Biasanya doa pagi gara-gara basah, misalnya ya, misalnya. Kalian gak berdoa, gak tahu, gak baca firman. Jadi kalian kayak bisa basah tapi kuliah, ya kan? Nah itu yang Yesus gak mau, kalian boleh sibuk, boleh. Tapi ingat, apapun yang kita buat itu untuk Tuhan. Fokusnya hanya sama Tuhan. Kita itu display loh. Kita itu tampilan di dunia tentang Yesus. Jadi Tuhan Yesus ya, dunia ya Yesus lewat kita. Amin. Kita harus untuk Tuhan. Sekolah ya untuk Tuhan. Nanti yang kuliah untuk Tuhan. Yang kerja nanti kerja untuk Tuhan. Nanti yang usaha untuk Tuhan. Yang berumah tangga untuk Tuhan. Sekarang kadang-kadang fokusnya nggak gitu. Back to the first. Nah, apapun itu boleh sibuk, tapi harus seperti Maria. Ada waktunya sibuk, ya Pak. Ya, ada waktunya sibuk. Tetap fokus duduk di bawah Tuhan. Jangan sampai kalian gara-gara kesibukan kayak Marta lupa duduk dengan Tuhan, lupa berdoa, lupa baca Alkitab karena terlalu sibuk pelayanan. Hati-hati, pelayanan bisa bikin kalian menjauh dari Tuhan. Hati-hati. Benar nggak? Orang sibuk latihan, siang dan malam nggak berdoa. Ayo, fokusnya pada siapa? Oke, ya harus belajar. Jangan kehilangan fokus. Boleh sibuk kayak Marta, boleh. Basah bikin pisang goreng, bikin apa boleh. Daripada males. Tapi fokusnya tetap sama. Yang kedua, apa ciri-ciri kalau saya dan teman-teman kehilangan kasihan semula-mula? Gak peka lagi. Kehilangan dulu misalnya. Awal-awal itu Tuhan misalnya Rizka. Ini yuk. Saya mau berdoa dulu. Betul. Kesini yuk. Mencari. Kenapa? Mau diajak doa? Enggak. Saya mau tanya Tuhan. Boleh tidak ke situ? Awal itu Tuhan kayak gitu. Lambat laun udah nggak peka lagi. Roh Kudus kasih tahu jangan ke situ. Gaskan. Roh Kudus jangan itu. Gaskan. Udah nggak nanya Tuhan lagi. Udah nggak peka. Kita kan kadang-kadang suka gini ya.
tadi itu saya bohong loh, gitu kan? Kalau kita peka, kita tahu kita salah, benar nggak? Tapi kalau udah nggak peka, teman-teman sudah meninggalkan khasiat semua, mau bohong, mau apa juga nggak ngefek, benar nggak? Ya, hati-hati, jangan kehilangan kepekaan. Masih ingat Simpson? Simpson? Apa yang kalian ingat tentang Simpson? Kalau zaman sekarang dia Simpson, gagah, itu gerbang dicabut itu bayangin, gerbang depan bisa Simpson cabut, rambutnya gondrong kayak raja, jadi iklan sama Sunsilk. Cewek-cewek pada anjing semua ekornya salah Simpson gimana? Istilahnya kalau pemuda itu pemuda yang berotot, suspek, Excel one pack, ya Excel daily one pack. Oh, ya kalau Simpson six pack ada 2, 3, 6, 5, 6. Oh, nggak sampai sini. Aduh, sampai sini loh pria. Pria kan berotot begini, ada 6 loh. Namanya kan suspek. 6 benjolan di sini. Kalian tahu suspek nggak? Iya, 6 pack. Kalau itu 1 pack, ada yang 2 pack. Cuma 1 kelemahan Simpson apa? Perempuan, ya, wanita itu 1 kelemahan Simpson. Nanti dia mau gitu ya. Simpson itu kelemahannya. Sudah dikasih tahu. Mau manggilnya Sim apa soalnya? Sim. Jangan itu sama perempuan kita. Kasker. Karena dia tahu dia anak pilihan Tuhan. Sim. Jangan ke perempuan itu. Itu tak boleh. Ya. Karena dia tahu saya masih hidup, saya masih kuat, saya masih bisa nyambut gerbang, saya masih bisa melawan anjing-anjing, singa-singa, beruang-beruang. Sampai suatu hari ketika kepekaan Simpson sudah hilang sama Tuhan, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hati-hati, berawal dari mungkin dosa kecil, sedikit bohong, apa-apa, mana ada usaha yang nggak bohong, apa? Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hati-hati ya. Kalian mungkin berawal dari melakukan dosa kecil, jangan buka celah. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, si Delila ya, ini perempuan terakhir. Maka berjagalah dia dari tidurnya setengah berkata, seperti yang sudah-sudah. Masih pede. Aku akan bebas dan akan merontak lepas. Percaya diri banget di Simpson. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dari mungkin celah kecil, kenalan sama perempuan, kenalan sama cowok, celah kecil. Hati-hati dengan celah kecil. Tidak butuh celah besar untuk iblis menguasai hidup kalian. Dari lubang kecil, ketika kalian membiarkannya, itu lubang bisa segede ini, bisa menghancurkan kita seperti Simpson. Hati-hati ya. Apa-apa aja kan beda agama, Tuhan juga belum kasih apa-apa, sama-sama manusia ya. Hati-hati. Cuma dari persepsi kita kecil, nanti juga saya putusin aja. Nanti kalau saya kuliah saya tinggalin aja. Kalau kalian bisa tinggalin, ya kan? Hati-hati. Semua berawal dari yang kecil. Yang pertama tadi kehilangan
fokus. Yang kedua kehilangan kepekaan. Yang ketiga kehilangan sukacita rohani. Kita tuh melakukan sesuatu kalau dengan sukacita enak, ya, senang. Dan ini cuma bisa dirasakan dengan pengalaman pribadi. Gak bisa kita meniru orang lain. Ini yang dialami Daud. Tahu kan kisah Daud? Dia itu jahat banget sebenarnya. Dia sudah bunuh suami Batseba, ya, dia sudah berzina sama Batseba, bunuh suaminya Uria, udah bikin settingan supaya Uria mati di medan perang. Ini jahat banget. Tapi Daud tidak ingin kehilangan sukacita rohani. Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14. Kurang dekat bisiknya. Coba, yang dikurung itu harus 51 14. Saya tahu 51 berapa. Yang dikurung di atas kiri. Nah, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Sukacita Tuhan, bangkitkan sukacitaku karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dan aku sudah sukacita ini, udah gak bener ini. Saya udah gak sukacita lagi melayani Tuhan. Gara-gara dosa ini, saya sudah kehilangan sukacita. Nah, jawabannya dari dia bilang, bangkitkan Tuhan, bangkitkan sukacita itu. Kita mungkin masih melakukan hal yang sama, tapi hatinya apa? Hanya formalitas ibadah atau formalitas hati-hati. Itu cuma rutinitas, ya. Semua kayak nggak ada gairah gitu loh, nggak ada semangat, apa sih, nggak ada bentuknya lagi. Nah, hati-hati itu berarti kasih kita yang mula-mula sudah mulai dan jadi melayani itu jadi beban, bukan jadi berkat lagi. Hati-hati. Ini juga yang dialami Gideon. Hakim-hakim 8 ayat 27. Hakim-hakim 8 ayat 27. Gideon itu pahlawan perangnya, ya. Menang perangnya dekat sama Tuhan. Sampai pada suatu hari rakyat bertanya, apa lagi yang harus kita lakukan, Gideon? Gideon mengumpulkan, ya, kemudian Gideon membuat effort. Effort itu kalian baca adalah sebuah perlengkapan iman ketika dia harus menghadap Tuhan, ya, itu perlengkapan. Itu seperti pakaian, ya, pakaian. Jadi kalau misalnya kalau zaman dulu Mama Elis saya sebagai imam menghadap Tuhan harus pakai effort. Nah, di kasus khusus effort itu juga sebuah benda kayak yang dibuat oleh Gideon, ya. Jadi Gideon itu mengumpulkan rakyatnya, ayo sini, emas semua dikumpulin, semua itu, dan membuat effort. Jadi kayak berhala, ya, membuat effort, ditempatkan di kota. Nah, orang lain bukan lagi dari Tuhan, tapi dari effort. Ya, hati-hati ya. Misalnya orang Israel berlaku serong dengan menyembah effort. Tadinya orang Israel mencari Tuhan, bukan mencari effort. Tapi karena satu titik kelemahan, mereka bukan lagi dari Tuhan, ya. Mereka menyembah effort itu. Inilah yang menjadi berat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Nah, jadi begini, aplikasi dalam kehidupan sekarang. Kalau zaman dulu kajian itu belum ada YouTube, dari audiennya momen. Nggak ada itu, kita mengenal lagu yang susah, liriknya aja susah. Sekarang aja enak, cuma ketik WA GBT udah kamu bulan satu lirik dari awal sampai akhir. Itu lah, ya. Kita mengenal lagu A, B, nggak bisa. Yang ada buku pujian, hidup pujian, dicari-cari, karena enak sama, searching. Cuma dengan kata kunci kalian bisa dapat kuncinya, dapat liriknya dengan lengkap. Zaman dulu nggak ada itu YouTube, nggak ada itu Google, nggak ada ya. Mau dengar apa misalnya, karena harus ada tempat mengajar, nggak ada lagi yang tempat, cuma aja itu, nggak ada YouTube. Kita nggak bisa dengar buat kebayang kayak zaman sekarang, ya. Real aja udah fotonya banyak banget.
satu ibadah ada khotbahnya. Ya, pendeta puluhan ratusan kalian bisa dengar. Anak-anak saya makanya dengar pendeta itu aja di YouTube. Sekarang begitu. Itu yang terjadi di bangsa ini. Kadang-kadang kita nyari YouTube ya, benar nggak? Bukan Tuhannya. Kita terkesima dengan pendeta yang ada di bukan Tuhannya. Nah itu yang terjadi. Effortnya yang dicari, yang diberhalakan effort. Fasilitas yang kita miliki sekarang itu jadi berhala. Benar nggak? Nah, kalian HP aja jadi berhala. Pagi-pagi ngaku nyari HP apa nyari Tuhan. Kenapa ya kan? Ini effort. Tanpa disadari, kalian belum memulai yang kalian cari bukan Tuhan. Sampai jatuh. Hati. Kadang-kadang fasilitas, harta, kekayaan ini yang kita miliki itu jadi cerah. Ya. Kita bisa nggak doa gara-gara scroll. Kita nggak baca firman gara-gara kebanyakan scroll. Hati. Jangan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ya. Jangan kehilangan sukacita. Sukacita itu kita tetap ada dalam Tuhan. Yang berikutnya, kehilangan arti dan hadirat Tuhan. Fire. Ya api. Wah, hati-hati kalau kita kehilangan api. Karena kita itu manusia roh. 1 Samuel 16 ayat 14 bagian A. Ingat Saul itu raja pertama apa? Indonesia. Saul raja pertama Israel. Saul itu raja pertama Israel. The first king. The first of king of Israel. No. Satu Samuel 16 ayat 14 A. 1 Samuel 16 ayat 14 A. Tetapi hati-hati dengan kata tetapi. Terus maksudnya latihan ya. Tetapi Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Padahal kita manusia roh. Ini berbahaya ya Tuhan. Kadang-kadang kita nggak menyadari. Tetapi Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Apa kesalahan Saul? Dia raja pertama, ganteng, tinggi, ya. Dia orang yang dipilih Tuhan loh untuk jadi raja pertama Israel. Ya, coba kalian bayangkan seorang Saul ya, dipilih oleh Tuhan jadi raja pertama Israel, ganteng yang pasti. Tapi ini kesalahan Saul. Kalian tahu ini apa? Senter ini menyala kalau ada bansway. Kalau zaman sekarang kalian pada punya tukang senter nggak sih? Enggak kan? Punya. Bukan maksudnya senter kayak gitu. Ada kan? Tapi yang itu udah nggak ada. Kebanyakan pakai HP. Kalian juga ada. Mana sih senter? Ya, kalau di apa? Konser. Ya disebut. Ya, kalau ada apa? Baterai. Walaupun ini terbuat dari emas, terbuat dari apa sih? Permata, saya
misalnya. Karena Rizko kaya raya, saya punya aja dari kayu. Ya. Tapi kalau nggak ada baterai, bisa nyala nggak, Riz? Gitu juga kalau manusia. Kalau nggak ada roh yang menyala-nyala, kering, mati, nggak bisa nyala kayak gitu. Ya, bisa nyala kayak ini kan? Karena ada baterai. Saul, raja pertama Israel, ganteng, tinggi. Tuh, kurang apa sih? Kurang ajar. Percuma kalau misalnya Rizka ada punya senter dari diamond beli di Prancis, nggak ada baterainya, nggak bisa nyala, ya cuma pergerakan gitu aja, nanti diangkat aja. Senter ini cuma nyala kalau ada baterainya, ataupun misalnya kalau senter yang modern dicas ya, bisa nyala kalau dicas. Jadi ilustrasi percuma mungkin kita kaya, kita terkenal, tapi kalau roh Tuhan sudah mundur, misalnya Rizka kaya raya di sana dia. Tapi karena kaya raya itu Rizka berlupa Tuhan, lupa kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan, roh Tuhan bisa mundur dari Rizka loh. Hati-hati, kering hidupnya, gak ada sukacita, kehilangan fokus, gak ada kepekaan. Saul itu berkuasa loh, tapi gak punya kasih. Kenapa? Ciri-cirinya Saul berkuasa gak punya kasih. Menantunya si Daud mau dibunuh. Bayangin, menantunya mau dibunuh. Kalau nggak ada api, kalau kita manusia kayak center ini nggak ada api, berkuasa mungkin, tapi nggak punya kasih. Kayak Saul berkuasa, raja tertinggi di Israel, tapi nggak punya kasih. Menantunya dikejar-kejar mau dibunuh. Hati. Kalau tidak ada api, tidak ada kasih yang mula-mula, kita kaya mungkin, kita terkenal, kita dipakai Tuhan, kita punya karunia mungkin, tapi kalau nggak punya karakter dari Yesus, percuma. Amin. Ujungnya nggak enak. Saul nih ya, pendetanya dilawan. Siapa pendetanya? Imam. Samuel, ya kan? Dilawan loh sama dia. Jadi Tuhan bilang ya sama Saul, Sakal, kamu harus basmi, berbuduk semuanya, jangan ada yang tersisa. Dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Dia pilih yang bagus-bagus disimpan. Padahal perintah Tuhan semua dibasmi saja dia kita. Terus dia ada waktu untuk mempersembahkan. Samuel dalam waktu pendetanya. Lama amat sih pendeta. Ya, dia nyoba-nyoba untuk menggantikan perannya Samuel sebagai pendeta. Digantikan oleh dia. Dia mempersembahkan karena tetap dari situ roh Tuhan mulai undur dari. Hati-hati, kalian mungkin berkuasa, tapi kalau nggak punya kasih percuma. Kalian mungkin terkenal, tapi kalau nggak punya karakter Kristus percuma. Ya, kering hidupnya. Waktu teman-teman bersama keluarga itu penting. Ya, karena dari situ kasih itu tumbuh, kasih itu dipupuk. Ya, pernah punya waktu bersama keluarga? Punya? Kalau diajak mama papa nggak meninggal? Benar? Masih mau jalan-jalan sama orang tua? Hah? Masih mau? Karena dalam satu titik ya, pencapaian kita sebagai seorang manusia bukan mungkin menjadi terkenal. Kalau kalian pencapaian yang terbaik itu bukan jadi pendeta yang terkenal di mana-mana, jadi pengusaha besti mungkin yang terkenal cabangnya ada 2.500. Pencapaian bukan itu. Yang pertama, pencapaian yang kalian inginkan. Ketika anak-anak kalian nanti mereka udah kuliah, udah kerja, mereka masih datang kajian, masih kangen pulang ke rumah. Ada anak sekarang udah mau pulang ke rumah, benar nggak? Pencapaian tertinggi
tinggi bagi kajian. Percuma kajian terkenal tapi anak-anak yang berani nakal, ya kan? Loh, kita kan maunya ada nasi dalam keluarga, anak-anak itu kangen rumah, nggak berkeliaran di rumah, di luar, enggak? Itu penting loh, dipupuk dari sekarang. Karena kalau diajak orang tua mau, jangan banyak alasan. Karena waktu bersama orang tua kita nggak tahu sampai kapan. Nanti kalian kuliah, kalian bekerja, kalian rumah tangga, itu waktu sama orang tua sudah akan jarang sekali. Ya, pupuk kasih dari sekarang. Ketika mungkin Tuhan bertanya sama kasih malam hari ini, do you love me, kasih? Yes, sayangi orang tuamu. Mungkin malam ini Tuhan bertanya sama Rizka. Tuhan boleh tanya ya, kasih Rizka, do you love me? Yes, sayangi orang tuamu. Bukan langsung nangis. Ya, kasih Tuhan tanpa syarat. Ya. Kalau kasih kita sama Tuhan udah mulai kendor, sudah mulai Tuhan, kok rasanya enggak melayani itu kayak cuma rutinitas. Tuhan, saya mau kasih yang semula, lakukan kembali apa yang kita pernah lakukan semula. Ya, ayat terakhir, Wahyu 2 ayat 5. Karena Tuhan mau relasi, bukan ritual. Mantap. Kalau ritual itu jauh. Tuhan mau hati kita, bukan performa kita. Amin. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau terjatuh. Kalau misalnya kita sudah terlanjur jatuh, apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau kasih itu sudah mulai pudar, cinta sama Tuhan sudah mulai pudar, lakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Rajin baca firman, rajin berdoa, ya, berkumpul sama keluarga, HP-nya dilepas, ngobrol. Amin. Karena kalau nggak bertobat, tiba-tiba bilang apa? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dari tempatnya. Jika engkau tidak ya, ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena kasih Tuhan sudah berlimpah atas hidup kita. Saya mulai memain musik. Nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Kita sama Tuhan malam hari ini, Tuhan, kembalikan kasih-Ku yang mula-mula. Back to the first love. Ayo, yang mulai kasihnya kepada Tuhan sudah mulai hilang, tidak ada kerennya lagi. Malam hari ini kembali lakukan apa yang kita lakukan dari awal. Mungkin kita dulu rajin berdoa, rajin baca firman, apa-apanya sama Tuhan. Malam hari ini kita lakukan lagi. Dicurahkan mengasihilah nyawaku, kau akhiri aku hidup, buktikan
Haleluya. Biar kami boleh memilih tempat yang indah di hadirat Tuhan. Dari hari ke waktu, setiap lembaran hari, setiap lembaran tanggal yang berganti. Ingatkan kami Roh Kudus, kami yang muda Tuhan, kami mau memulai dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala berkat akan ditambahkan bagi hikmatnya, kasih, kemurahannya. Segala pintu akan terbuka bagi anak-anak muda yang rajin di hadapan Tuhan, yang bergegas lari ke hadapan Tuhan, yang bergegas lari di bawah kaki salibnya ketika ia jatuh ke dalam segala salah dan dosa. Lari ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan. Haleluya. Haleluya. Ambil tempat kita di hadapan Tuhan. Kau mulai memanggil namanya. Membuat komitmen dengan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Bawa kami kembali ke hadapan-Mu. Aduh, Tuhan Yesus di hadirat-Mu. Tempat yang indah. Kami mau memulai dengan Tuhan. Sampai kami tua nanti Tuhan. Ada progres yang besar yang kami akan rasakan. Bulan lewat bulan dan tahun lewat tahun. Sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mintalah apa yang kau ingin minta hari ini. Jangan takut untuk meminta. Tuhan adalah sumber. Minta semua yang ada di sini meminta kepada Tuhan. Haleluya. Diberkati. Semua yang menerima firman hari ini akan diberkati Tuhan. Dan yang pulang dengan melakukannya, menanamnya, menyiramnya, menyimpannya dalam hati, menjaganya agar tidak diambil oleh si iblis, oleh dunia. Damai sejahtera akan tinggal tetap di dalam engkau selama-lamanya. Sukacita itu juga yang akan memberikan semangat yang baru untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mintalah sampai kau lihat apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Arahkan hati dan pikiranmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai pada saat Tuhan memberkati sama-sama.